Baru sehari resmi bercerai, mantan suamiku, Mas Evan, langsung mengundangku ke pesta pertunangan mewahnya untuk memamerkan wanita kaya yang merusak rumah tangga kami. Berusia 25 tahun dan berhijab, aku hadir bukan untuk meratap, melainkan membawa satu map coklat berisi rahasia kelam calon istri barunya yang seketika membuat wajah wanita itu pucat pasi dan pesta meriah mereka berubah menjadi kehancuran total. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Malam itu, Ballroom Grand Mercure Jakarta Selatan berkilau oleh pantulan cahaya ribuan kristal yang menggantung di langit-langit gedung. Karpet merah membentang megah dari pintu masuk utama hingga ke panggung bertabur bunga mawar putih dan pastel. Suara gesekan biola membawakan musik klasik yang lembut, menciptakan atmosfer kemewahan kelas atas yang memanjakan telinga para tamu undangan. Ratusan pasangan dari kalangan pengusaha, pejabat, hingga selebriti papan atas lalu lalang dengan senyum mengembang, saling melempar pujian dan menyesap minuman dari gelas-gelas tinggi. Di tengah atmosfer yang sempurna itu, semua mata tertuju pada pasangan utama yang berdiri tegap di panggung kehormatan, memamerkan cincin berlian yang berkilat tertimpa lampu sorot. Mas Evan berdiri di sana, mengenakan setelan jas tuxedo buatan perancang busana ternama yang melekat sempurna di badannya. Rahang tegasnya terangkat tinggi, memancarkan keangkuhan yang selama 3 tahun pernikahan kami selalu ia tutupi di depan publik. Tangan kanannya merangkul erat pinggang Clarissa, wanita bergaun evening gown merah marun yang malam ini tampil bagaikan ratu pesta. Gaun itu bertabur paet kristal yang berkilau mewah, menonjolkan keanggunan seorang putri konglomerat yang berhasil merebut apa yang ia inginkan. Senyum kemenangan menghiasi bibir Clarissa yang dipulas lipstik merah menyala, menikmati setiap tatapan kagum dan iri dari para undangan yang hadir. Aku berdiri cukup jauh dari panggung, mengamati mereka dari balik pilar tinggi berukir emas yang menopang kubah gedung. Jari-jariku menggenggam erat tali tas sandang kecilku, sementara tangan kiriku meremas ujung satu map coklat tebal yang terasa begitu dingin di kulitku. Hanya selang 24 jam sejak hakim ketok palu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, meresmikan ikatan pernikahan kami yang luluh dan hancur berantakan. Namun, belum sempat air mataku mengering sempurna dari proses perceraian yang melelahkan itu, sebuah kurir tiba di rumah suaku tadi siang membawakan undangan bertuliskan tinta emas. Mas Evan sengaja mengirimkan undangan pertunangan ini langsung ke tanganku dengan instruksi khusus agar kurir memastikan aku menerimanya sendiri. Ia ingin memamerkan betapa cepatnya ia bisa menggantikanku dengan wanita dari kelas sosial yang selama ini selalu ia impikan. Ia ingin membuktikan bahwa tanpanya, aku hanyalah seorang wanita berhijab biasa yang tak punya daya menawar di tengah lingkaran elit sosialnya. Namun, ada satu hal besar yang tidak pernah diperhitungkan oleh mantan suamiku itu maupun calon istri barunya. Mereka mengira aku datang malam ini untuk meratap, menangisi nasib, atau membuat kekacauan memalukan sebagai mantan istri yang tersakiti. Langkah kakiku terdengar stabil menapak di atas karpet tebal saat aku memutuskan untuk keluar dari balik bayangan pilar. Kain hijab voal berpotongan modern yang kulilitkan dengan rapi di kepala melambai halus seiring gerak tubuhku. Baju gamis elegan berpotongan simpel yang kukenakan membalut pas di badanku, memberikan kesan tenang namun penuh percaya diri di antara riuhnya gaun-gaun terbuka para tamu lain. Beberapa orang yang mengenali wajahku mulai berbisik-bisik, saling melempar pandangan penuh tanya dan rasa kasihan yang sangat membual. "Lihat, bukankah itu mantan istrinya?" bisik seorang wanita bergaun hijau muda kepada temannya yang berdiri tak jauh dari meja hidangan-hidangan penutup. "Tegas sekali Evan mengundangnya ke sini, padahal baru kemarin diputus cerai," sahut temannya dengan nada prihatin yang dibuat-buat. Aku mendengarnya dengan sangat jelas,
namun wajahku tidak menunjukkan sedikit pun emosi atau guncangan. Aku terus melangkah maju dengan pandangan terangkat tegap, menatap lurus ke arah panggung utama tempat dua manusia paling manipulatif itu berdiri. Tatapan mata Mas Evan akhirnya berbenturan dengan pandanganku saat aku tinggal berjarak beberapa meter dari tangga panggung. Tatapannya yang semula penuh kemenangan mendadak berubah keras. Ada kilat keterkejutan yang samar sebelum ia dengan cepat menguasai ekspresi wajahnya kembali. Ia mengira aku tidak akan berani memijakkan kaki di tempat mewah ini dengan statusku yang baru sebagai seorang janda tanpa harta. Senyum menyindir terukir samar di sudut bibirnya, seolah hendak menegaskan bahwa kehadiranku hanya akan mempertegas posisiku sebagai pihak yang terbuang dan kalah. "Terima kasih sudah menyempatkan hadir, Maya," panggil Mas Evan menggunakan mikrofon yang terhubung dengan pengeras suara di seluruh penjuru ballroom. Suaranya memotong alunan musik biola, seketika membuat ratusan pasang mata berpaling menatapku secara bersamaan. "Aku sangat menghargai kebesaran hatimu untuk melihat kebahagiaanku bersama Clarissa malam ini, sebagai bentuk kedewasaan dari hubungan masa lalu kita," lanjutnya dengan kalimat yang terdengar sangat manis namun syarat akan penghinaan terselubung. Clarissa menyenderkan kepalanya di bahu Mas Evan dengan gerakan manja yang sangat disengaja, melemparkan tatapan meremehkan dari atas panggung. "Iya, Maya. Kami sangat senang kamu mau datang membawa doa restu untuk hubungan kami yang baru," ujar Clarissa dengan nada suara yang dibuat sehalus mungkin, sengaja ingin mempermalukanku di depan para tamu penting keluarganya. Ratusan tamu kini berbisik-bisik, memperhatikanku yang berdiri sendirian di bawah panggung tanpa ada pendamping satupun di sisiku. Aku membalas tatapan mereka berdua dengan senyuman paling tenang yang pernah kutampilkan sepanjang hidupku. Tanpa rasa ragu atau gemetar sedikit pun, aku mulai menaiki anak tangga panggung satu persatu hingga berdiri tepat di hadapan pasangan yang baru saja bertukar cincin tersebut. Keheningan mendadak melingkupi panggung utama saat para juru kamera mulai mengarahkan lensa mereka ke arah kami bertiga, siap mengabadikan momen dramatis yang mereka kira akan menjadi adegan permintaan maaf atau isak tangis. "Aku tentu saja hadir, Mas Evan. Aku tidak mungkin melewatkan malam yang sangat bersejarah bagi kalian berdua ini," ucapku dengan suara yang jernih, cukup nyaring untuk terdengar hingga ke barisan depan tamu tanpa perlu menggunakan mikrofon. Aku mengulurkan tangan kiriku yang memegang map coklat tebal itu, mengarahkannya tepat ke dada Clarissa. Aku tidak membawa kado berbungkus kertas kado mewah seperti tamu lainnya, tapi aku membawa hadiah yang jauh lebih berharga untuk calon istrimu. Clarissa mengerutkan dahinya, tatapannya beralih dari wajahku ke map coklat yang ada di tangannya. Senyum angkuh di wajah cantiknya mendadak kaku saat tangannya secara refleks menerima map tersebut dan membukanya dengan enggan. Namun, begitu matanya membaca lembar pertama yang berisi dokumen perusahaan beserta lembar fotokopi transaksi rekening rahasia, seluruh warna di wajahnya mendadak sirna. Wajah cantiknya yang tadinya dipenuhi kebanggaan seketika berubah menjadi pucat pasi seputih kertas, sementara matanya membelalak lebar dalam ketakutan yang luar biasa. Detik-detik berlalu dalam hening yang mencekam di atas panggung utama ballroom Grand Mercure. Clarissa berdiri membeku dengan kedua tangan yang mulai gemetar hebat, memegang lembaran kertas dari dalam map coklat yang baru saja kuberikan. Napasnya terdengar memburu, tidak teratur, sementara matanya bergerak liar memindai baris demi baris angka nominal transfer dan nama-nama cangkang perusahaan yang tertera di sana. Riasan bold glam dengan lipstik merah menyala yang tadinya memancarkan keanggunan seorang putri konglomerat, kini justru tampak kontras dan kontradiktif dengan wajahnya yang memucat pasi bagaikan mayat. Mas Evan yang menyadari perubahan drastis pada sikap calon istrinya, langsung mengerutkan dahi dengan raut wajah gusar.
Keangkuhan yang beberapa saat lalu menghiasi wajah tampannya mendadak menguap, berganti dengan rasa curiga dan ketidaknyamanan yang sangat nyata di depan ratusan pasang mata tamu undangan. Ia menarik mikrofon dari mulutnya, lalu menurunkan tangannya dengan cepat sebelum merampas kasar lembaran dokumen yang sedang dipegang oleh Clarissa. "Apa-apaan ini, Maya? Jangan coba-coba membuat drama murah di acara penting kami," bisiknya setengah berdesis dengan nada mengancam yang sangat familiar di telingaku. Namun, begitu mata Mas Evan melirik tajam ke arah lembaran pertama yang memuat kop surat resmi dari Kejaksaan Agung beserta stempel merah menyala, kata-kata yang hendak ia semburkan mendadak tertahan di kerongkongannya. Pupil matanya membesar, merespons rasa syok yang luar biasa saat membaca nama lengkap Clarissa beserta nama ayah kandungnya tercantum sebagai tersangka utama dalam skema pencucian uang modal investasi proyek fiktif. Selama ini, Mas Evan beranggapan bahwa wanita yang didekatinya adalah anak tunggal dari pengusaha properti terpandang yang akan menjadi batu loncatan karirnya ke tingkat tertinggi. "Bagaimana, Clarissa? Apakah kado pertunangan dariku cukup berkesan untuk malam yang indah ini?" Tanyaku dengan nada suara yang begitu tenang, santai, namun menghujam tepat di ulu hati mereka berdua. Aku sengaja memiringkan kepala sedikit, menatap wajah Clarissa yang kini dibasahi keringat dingin hingga merusak riasan bedak tebal di sekitar pelipisnya. Keberanian dan kesombongan yang tadi ia pamerkan saat merangkul lengan mantan suamiku seketika runtuh tanpa sisa, meninggalkan sosok wanita muda yang ketakutan setengah mati. Clarissa mencoba membuka mulutnya untuk bersuara, membela diri atau mungkin menyangkal apa yang baru saja ia lihat, namun lidahnya seolah kufur dan keluh. Tangannya yang dipenuhi perhiasan emas dan berlian meraih lengan baju Mas Evan dengan cengkeraman yang sangat kuat, mencari perlindungan sekaligus tumpuan agar tubuhnya tidak jatuh pingsan di atas panggung. Para tamu undangan yang berada di barisan depan mulai menyadari ada yang tidak beres dari gestur tubuh calon pengantin tersebut, membuat desas-desus dan bisikan penasaran semakin riuh menjalar ke seluruh ruangan. "Evan, ini tidak benar, Van. Jangan percaya dengan apa yang ada di dalam map itu. Wanita ini pasti memalsukannya untuk menghancurkan kita," jerit Clarissa histerik, meskipun suaranya sengaja ia tekan sedemikian rupa agar tidak tertangkap oleh mikrofon yang masih menyala di dekat mereka. Suaranya terdengar sumbang dan bergetar, jauh dari nada elegan yang ia tampilkan beberapa menit lalu saat menyapaku dengan penuh penghinaan. Matanya menatapku dengan kilatan kebencian yang bercampur aduk dengan rasa panik yang tak tertahankan. Aku melangkah satu tapak lebih dekat ke arah mereka, membiarkan posisi berdiriku berada tepat di bawah sorotan lampu panggung yang terang benderang. Fabrik hijab voal dan gamis simpel yang kukenakan bergerak mengikuti langkah anggunku, menegaskan bahwa tidak ada sedikit pun keraguan atau ketakutan dalam diriku. "Memalsukannya?" tanyaku retoris sembari tersenyum tipis. "Clarissa, kamu tahu betul bahwa bukti transaksi nomor rekening rahasia di Bank Swiss yang tertera pada lembar ketiga itu tidak bisa dipalsukan oleh siapapun, termasuk olehku." Mas Evan menatap dokumen di tangannya dan wajah calon istrinya secara bergantian, ekspresinya dipenuhi oleh rasa ketakutan dan pengkhianatan yang mendalam. Selama bertahun-tahun ia mengenalku, ia tahu betul kapasitas dan ketelitianku dalam mengelola serta melacak alur data finansial. Bagaimanapun juga, sebelum aku memutuskan untuk mengalah dan memfokuskan diri menjadi seorang istri yang penurut di rumah, akulah sosok di balik layar yang membangun sistem keamanan digital perusahaan konsultan keuangan tempat kami pertama kali bertemu. "Maya, dari mana kamu mendapatkan semua dokumen rahasia negara ini?" tanya Mas Evan dengan suara bergetar. Tatapannya beralih menatapku seolah baru pertama kali melihat siapa sosok wanita berhijab yang berdiri di hadapannya.
Kebanggaan atas jas tuxedo mahal dan jam tangan mewahnya seketika hancur berkeping-keping di bawah bobot kenyataan bahwa wanita yang baru saja ia buang kemarin sore memegang kendali penuh atas nasib dan masa depannya. Kamu lupa, Mas? Selama 3 tahun pernikahan kita, saat kamu sibuk menghabiskan waktu di hotel-hotel mewah bersama Clarissa dengan alasan rapat luar kota, aku tidak pernah diam di rumah hanya untuk memasak dan menunggumu pulang, jawabku dengan tatapan mata yang tajam dan dingin. Aku mempelajari setiap pergerakan asetmu, melacak dari mana asal dana segar yang tiba-tiba masuk ke rekening perusahaanmu, hingga akhirnya menemukan benang merah yang menghubungkanmu dengan skandal investasi milik keluarga Clarissa. Clarissa semakin gemetar hebat. Mukanya kini benar-benar pucat pasi bagaikan kain kafan, matanya menyapu sekeliling ruangan ballroom yang dipenuhi oleh rekan bisnis, media, dan keluarga besarnya. Jika dokumen ini tersebar ke publik atau sampai ke tangan aparat penegak hukum yang sudah berada di luar gedung, bukan hanya acara pertunangan ini yang batal, tetapi seluruh kekayaan dan nama baik keluarganya akan hancur dalam hitungan jam. Ia tahu persis bahwa hukuman penjara puluhan tahun sedang menunggunya di ujung jalan. Sebelum Mas Evan atau Clarissa sempat menyusun kata-kata untuk membalas atau memohon, suara langkah kaki yang teratur dan tegas tiba-tiba terdengar melintasi pintu utama ballroom. 4 orang pria bersetelan jas gelap dengan tanda pengenal resmi kejaksaan yang melingkar di leher mereka masuk dengan langkah mantap, membelah kerumunan tamu undangan yang langsung terdiam 1000 bahasa. Aku melangkah mundur 1 tahap, memberikan ruang panggung sepenuhnya bagi mereka, sembari melempar senyuman manis terakhir ke arah mantan suamiku dan calon istrinya yang kini berdiri kaku menantikan kehancuran mereka sendiri. Suasana di dalam ballroom Grand Mercure seketika berubah mencekam saat 4 petugas bersetelan jas gelap itu melangkah semakin dekat ke area panggung. Langkah kaki mereka yang mantap merobohkan seluruh kepalsuan dan kemewahan pesta yang telah dirancang bersusah payah selama berbulan-bulan. Para tamu undangan, yang mayoritas merupakan kaum pengusaha dan elit ibu kota, secara refleks mundur beberapa langkah, memberikan jalan sembari saling melempar pandangan penuh spekulasi. Musik biola yang tadinya mengalun lembut mendadak terhenti, menggantungkan keheningan yang menyesakkan dada di setiap sudut ruangan. Selamat malam. Mohon maaf mengganggu jalannya acara, ucap pria paruh baya yang berdiri di paling depan dengan nada suara yang tegas, dingin, dan tanpa kompromi. Ia memegang sebuah map merah di tangan kirinya, sementara tangan kanannya memperlihatkan kartu identitas resminya sebagai penyidik senior dari Kejaksaan Tinggi. Kami mencari saudari Clarissa Olivia. Kami membawa surat perintah penangkapan dan penyitaan atas dugaan keterlibatan dalam kasus penipuan investasi bodong dan pencucian uang lintas negara. Kata-kata penyidik itu bagaikan petir di siang bolong yang menghantam tepat di atas kepala seluruh keluarga besar yang hadir. Ibunda Clarissa, yang duduk di barisan depan dengan gaun kebaya mewah bernilai ratusan juta, langsung memekik histeris sebelum akhirnya jatuh pingsan di kursi ukirnya. Ayah Clarissa berdiri dengan wajah memerah menahan malu sekaligus marah, namun ia tak sanggup berbuat apa-apa ketika 2 petugas lainnya melangkah naik ke atas panggung untuk menghampiri putrinya. Clarissa yang tadinya berdiri tegak sebagai pusat perhatian kini tampak begitu rapuh dan menyedihkan. Kedua kakinya melemas hingga ia hampir tersungkur di atas lantai panggung jika saja Mas Evan tidak menahannya dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Wajah cantiknya benar-benar kehilangan seluruh warna kehidupan, matanya terbelalak menatap gredel borgol besi yang dikeluarkan oleh petugas dari balik jas mereka. Tidak ada lagi sisa keangkuhan wanita kelas atas yang beberapa saat lalu memandang rendah diriku dari ketinggian panggung. Ini pasti ada kesalahan. Papi, tolong Clarissa. Evan, katakan pada mereka kalau ini semua fitnah.
jerit Clarissa dengan suara melengking yang pecah oleh tangisan histeris. Ia berusaha meronta saat salah satu petugas wanita memegang pergelangan tangannya dan memasangkan borgol dingin di kedua tangannya. Kilatan lampu kilat dari kamera para pemburu berita yang hadir meliput acara pertunangan tersebut seketika menyambar-nyambar tanpa henti, mengabadikan setiap detik kehancuran sang sosialita. Mas Evan berdiri mematung di samping Clarissa dengan raut wajah yang sepenuhnya hancur. Matanya beralih dari borgol di tangan calon istrinya ke arahku yang berdiri tenang di sisi tangga panggung. Di dalam kepalanya, seluruh impian besar untuk menjadi bagian dari keluarga konglomerat dan melipat gandakan kekayaan perusahaannya kini musnah menjadi abu hanya dalam hitungan menit. Rasa malu yang luar biasa membakar wajahnya saat ia menyadari bahwa seluruh tamu terhormat sedang menyaksikan kejatuhannya secara langsung. Mas Evan, kamu pasti bingung mengapa penyidik bisa datang secepat ini tepat di tengah acaramu, bukan? Bisikku sangat pelan saat aku melintas pelan di dekatnya, cukup untuk didengar oleh telinganya sendiri. Aku tidak tersenyum mengejek, tidak pula menunjukkan amarah, melainkan menampilkan ekspresi datar yang paling menakutkan bagi seseorang yang pernah mengenalku dengan sangat dekat. Keadilan tidak pernah datang terlambat, Mas. Ia hanya menunggu momen yang paling tepat untuk menunjukkan dirinya. Kamu yang melaporkan semua ini ke kejaksaan, Maya? Desis Mas Evan dengan gertakan gigi yang menahan amarah luar biasa. Tangan kirinya terkepal erat di samping paha, kepalan yang biasa ia gunakan untuk menggebrak meja makan di rumah sewaktu membentakku jika ada hidangan yang tidak sesuai selera. Namun malam ini, di bawah sorotan puluhan kamera dan ratusan mata, kepalan tangan itu sama sekali tidak memiliki taji untuk menyentuhku. Aku tidak melaporkan siapapun, Mas. Aku hanya menyerahkan kembali apa yang menjadi hak negara dan para korban penipuan yang uangnya kalian nikmati untuk menyewa gedung mewah ini. Jawabku dingin tanpa sedikit pun mengalihkan pandangan dari matanya yang merah padam. 3 tahun aku mendampingimu dari nol, sabar menahan makian dan tuduhan bahwa aku hanyalah beban dalam hidupmu karena aku seorang wanita berhijab yang memilih tinggal di rumah. Kamu lupa bahwa otak di balik skema analisis data finansial bisnismu adalah wanita yang sedang kamu tatap ini. Clarissa mulai diseret turun dari panggung oleh para petugas di tengah jeritan tangisnya yang memohon belas kasihan. Gaun marun mewahnya yang terseret di atas karpet kini tampak lusuh dan berantakan, mencerminkan nasibnya yang akan segera menghuni sel tahanan yang dingin. Orang tua Clarissa bergegas menyusul dari belakang dengan wajah tertutup tangan, menghindari sorotan kamera media yang tanpa ampun terus mengabadikan momen memalukan tersebut untuk dijadikan berita utama esok hari. Ruangan ballroom yang tadinya menjadi simbol kemewahan kini berubah menjadi kekacauan total. Para tamu undangan berbisik-bisik riuh sembari perlahan meninggalkan ruangan, menatap Mas Evan dengan pandangan jijik dan cemoohan. Dalam waktu singkat, pria yang tadinya merasa berada di puncak dunia itu kini berdiri sendirian di atas panggung yang kosong, ditinggalkan oleh calon istrinya yang ditangkap polisi dan ditinggalkan oleh rekan-rekan bisnisnya yang tidak ingin terseret dalam skandal hukum. Aku mengusap pelan lipatan baju gamisku, merapikan letak hijab yang menutup dadaku dengan sempurna, lalu membalikkan badan untuk melangkah menuju pintu keluar. Aku bisa merasakan tatapan mata Mas Evan yang menghujam punggungku dengan kombinasi rasa benci, penyesalan, dan ketakutan yang mendalam. Namun, langkah kakiku merasa jauh lebih ringan dari kemarin malam. Ini barulah babak awal dari pembalasan dendam atas setiap tetes air mata yang pernah kubuang demi pria yang tak tahu diri itu. Malam makin larut ketika aku melangkah keluar dari pelataran ballroom Grand Mercure yang megah. Angin malam Jakarta Selatan menyapa wajahku dengan hembusan yang dingin namun terasa begitu menyegarkan, seolah membasuh sisa-sisa sesak yang menumpuk di dadaku selama 3 tahun terakhir.
Di belakangku, sirine mobil dinas kejaksaan meraung nyaring membelah kegelapan malam, membawa Clarissa menuju gedung bundar untuk menjalani pemeriksaan maraton. Sirene itu terdengar bagaikan alunan musik kemenangan yang menandai awal dari kehancuran bertubi-tubi yang akan menimpa orang-orang yang pernah menzalimiku. Aku menghentikan langkah tepat di pinggir trotoar jalan utama, menunggu taksi daring yang telah kupesan melalui aplikasi di ponselku. Dari kejauhan, aku melihat Mas Evan berlari keluar dari lobi hotel dengan napas tersengal-sengal. Jas tuxedo mahalnya kini tampak kusut, dasi kupu-kupunya terlepas melingkar tak beraturan di lehernya, dan rambut klimisnya berantakan diterpa angin. Wajah tampan yang dulu sangat kupuja dan kubanggakan itu kini dipenuhi kecemasan, kebingungan, dan rasa putus asa yang sangat pekat. "Maya! Tunggu, Maya!" teriak Mas Evan seraya mempercepat langkahnya menghampiriku. Suaranya yang biasa terdengar berat dan penuh wibawa kini bergetar hebat, kehilangan seluruh keangkuhan yang beberapa jam lalu ia pamerkan di atas panggung. Ia mencoba meraih pergelangan tanganku dengan kasar, namun dengan gerak refleks yang tenang, aku menggeser tubuhku satu langkah ke belakang. Tatapan mataku yang tajam menghentikan jemarinya yang menggantung kaku di udara, tak berani menyentuh kain gamis yang kukenakan. "Ada hal lain yang perlu disampaikan, Mas Evan? Bukankah acara pertunangan serumu sudah selesai lebih cepat dari yang kamu jadwalkan?" Tanyaku dengan nada datar tanpa nada ejekan sedikit pun. Wajahku tetap tenang di bawah naungan hijab yang tertata rapi, menunjukkan kontras yang begitu membentang antara diriku yang merdeka dan dirinya yang sedang dilanda kepanikan luar biasa. Mantan suamiku itu menelan ludah dengan susah payah, tenggorokannya terasa kering melihat ketenanganku yang begitu dingin. Kamu sengaja melakukan semua ini untuk menghancurkanku, kan?" desis Mas Evan dengan mata yang mulai memerah, mencoba mengalihkan rasa takutnya menjadi amarah. "Kamu tahu kalau Clarissa dan keluarganya adalah kunci utama agar perusahaanku mendapatkan suntikan dana segar senilai 50 miliar minggu depan. Dengan kamu memasukkan dia ke penjara, perusahaanku bisa bangkrut total, Maya. Apa kamu tidak punya hati nurani sedikit pun setelah semua yang pernah kita lewati bersama?" Aku menatap pria berusia 28 tahun di hadapanku ini dengan rasa iba yang tipis, bukan iba karena penderitaannya, melainkan iba pada kebodohannya yang tak bertepi. "Hati nurani, Mas?" tanyaku pelan, memotong kalimatnya dengan sangat teliti. "Di mana hati nuranimu saat kamu membawa Clarissa ke rumah kita sewaktu aku sedang dirawat di rumah sakit karena keguguran calon anak kita? Di mana hati nuranimu saat kamu mengusirku dari rumah hanya dengan satu koper pakaian dan uang 500.000 rupiah di dalam dompetku?" Mas Evan bungkam seketika, kata-kata yang hendak ia semburkan seolah tersumbat di kerongkongannya saat ingatan tentang kekejamannya sendiri diputar ulang di depan matanya. Wajahnya berganti pucat pasi, mengingat betapa tega dirinya memperlakukanku demi wanita kaya yang kini justru terbukti sebagai buronan kasus penipuan berskala nasional. Kebohongan yang ia susun rapi bersama Clarissa untuk menghempaskanku ke titik terendah kehidupan kini, berbalik memukulnya dengan daya hancur yang berkali-kali lipat lebih dahsyat. "Aku menutup mata atas perselingkuhanmu selama bertahun-tahun bukan karena aku bodoh atau tidak berdaya, Mas," lanjutku seraya membetulkan posisi tas sandang di bahuku. "Aku diam karena aku butuh waktu untuk mengumpulkan setiap bukti kejahatan keuangan kalian, hingga tak ada satu celah pun bagi kalian untuk meloloskan diri dari hukum. Kamu yang memilih untuk memanjat setinggi mungkin dengan cara yang kotor, maka kamu juga harus siap menghantam tanah saat pijakanmu kucabut." "Tolong Maya, tolong bantu aku," ucap Mas Evan mendadak merendah, suaranya berubah menjadi iba dan penuh permohonan yang menyedihkan. Ia bahkan menurunkan kedua bahunya,
menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku tahu aku salah. Aku hilaf telah memperlakukanmu seperti itu. Tapi tolong, tarik dokumen itu dari kejaksaan. Kamu punya kemampuan analisis IT yang hebat. Kamu pasti bisa membalikkan bukti-bukti itu agar nama perusahaanku tidak terseret. Kita bisa mulai semuanya dari awal, Maya. Aku akan menceraikan Clarissa resmi dan memohon padamu untuk kembali. Sebuah senyuman tipis yang syarat akan penolakan mutlak terukir di bibirku. Betapa menyedihkannya seorang pria yang baru sehari yang lalu merasa bisa membeli dunia dengan uang dan wanita barunya, kini bersimpuh memohon pada mantan istri yang pernah ia hinakan sebagai wanita rumahan tak berguna. Keputusannya untuk mengundangku ke pesta ini dengan niat mempermalukanku justru menjadi pintu masuk bagi kehancuran karir dan masa depannya sendiri yang tak akan pernah bisa diselamatkan lagi. Perjalananmu baru saja dimulai, Mas Evan, bisikku pelan tepat saat sebuah mobil sedan hitam berhenti mulus di samping trotoar tempat kami berdiri. Plat nomor mobil tersebut sesuai dengan aplikasi taksi yang kupesan. Esok pagi, auditor independen dan petugas pajak akan mendatangi kantormu untuk memeriksa seluruh aliran dana ilegal yang masuk dari rekening cangkang Clarissa. Map coklat yang kubawa malam ini bukan hanya berisi bukti untuk Clarissa, tapi juga bukti tindak pidana pencucian uang yang kamu tandatangani secara sadar atas nama perusahaanmu. Mas Evan membelalakan matanya lebar-lebar. Tubuhnya mendadak lemas seolah seluruh tulangnya diloloskan paksa saat menyadari implikasi dari ucapan terakhir Kus tersebut. Aku tidak menunggu jawabannya lagi. Aku membuka pintu belakang mobil sedan itu, melangkah masuk dengan anggun dan menutup pintunya rapat-rapat. Saat mobil perlahan melaju membelah malam meninggalkan area hotel, aku melihat melalui kaca belakang sosok Mas Evan yang terduduk lesu di atas trotoar, menangis dalam bayang-bayang kehancuran total yang ia ciptakan atas kesombongannya sendiri. Sinar matahari pagi menembus celah gorden kamar apartemen sederhanaku di kawasan Jakarta Selatan, menyapu lembut wajahku yang terbangun dengan perasaan lega luar biasa. Tidak ada lagi rasa sesak yang menghimpit dada seperti saat masih tinggal di rumah mewah Mas Evan, di mana setiap sudut ruangan hanya menyimpan kenangan bentakan dan aroma kebohongan. Setelah menunaikan ibadah salat subuh dan menikmati secangkir teh hangat, aku duduk di depan laptop kesayanganku. Layar monitor menampilkan grafik pergerakan saham dan arus kas yang sudah kupantau sejak 2 bulan lalu, menunjukkan penurunan tajam pada nilai aset perusahaan yang dipimpin mantan suamiku. Jam dinding menunjukkan pukul 8 pagi ketika siaran berita televisi nasional mulai menayangkan liputan utama hari ini. Wajah Clarissa yang tertutup masker dan mengenakan rompi oranye tahanan kejaksaan terpampang jelas di layar kaca, dikawal ketat oleh puluhan petugas. Narasi berita menyebutkan bahwa skandal penipuan investasi bodong bernilai ratusan miliar rupiah tersebut resmi terbongkar berkat barang bukti kunci berupa dokumen aliran dana rahasia yang diserahkan oleh seorang saksi anonim. Dalam hitungan jam, berita itu menjadi pembicaraan hangat di seluruh platform media sosial dan jagat maya. Ponselku yang tergeletak di atas meja tak berhenti bergetar sejak 1 jam yang lalu. Puluhan panggilan masuk dan puluhan pesan singkat bertubi-tubi datang dari nomor Mas Evan, ibu mertuaku, serta beberapa mantan rekan bisnis yang dulu ikut meremehkanku. Mereka yang dahulu memandangku sebelah mata karena penampilanku yang bersahaja dan keputusanku untuk mengenakan hijab syar'i, kini panik ketakutan mencari tahu sejauh mana bukti yang kumiliki. Tanpa ragu sedikit pun, aku mematikan suara ponsel dan membiarkan mereka tenggelam dalam kepanikan yang mereka ciptakan sendiri.
Pukul 10 pagi, aku memutuskan untuk keluar menuju sebuah kafe tenang di daerah Senopati untuk menemui pengacara Pratama, kuasa hukum yang membantuku menyelesaikan proses perceraian sekaligus mengamankan seluruh hak kekayaan intelektual atas sistem keamanan digital yang pernah kubuat. Kemeja tunik modern berwarna abu-abu muda berpadu dengan hijab voal senada melekat pas di tubuhku, memberikan kesan profesional dan elegan. Langkah kakiku terasa ringan dan mantap, memancarkan aura kepercayaan diri seorang wanita yang telah berhasil mengambil alih penuh kendali atas jalannya kehidupannya sendiri. Selamat pagi, Mbak Maya. Semua berjalan persis sesuai rencana yang kita susun, ujar Pak Pratama seraya menyodorkan sebuah berkas laporan resmi dari Pengadilan Negeri dan Otoritas Jasa Keuangan. Pria parubaya bersetelan jas rapi itu menatapku dengan rasa kagum yang tak disembunyikan. Pihak kejaksaan dan auditor OJK baru saja membekukan seluruh rekening operasional perusahaan Evan jam 9 pagi tadi. Bukti transaksi yang Mbak serahkan sangat solid dan tak terbantahkan, membuat mereka tidak punya celah sedikit pun untuk berkulit. Aku menyesap cafe latte hangatku dengan tenang sembari membaca ringkasan laporan di hadapanku. Bagaimana dengan sisa aset pribadi yang ia coba sembunyikan atas nama ibunya, Pak? Tanyaku dengan nada jernih. Aku tahu betul bahwa Mas Evan sempat memindahkan sebagian dana cadangan perusahaan ke rekening ibu kandungnya untuk menghindari pembagian harta gonogini saat proses perceraian kami berlangsung bulan lalu. Ia mengira strategi liciknya itu tidak akan pernah tercium olehku. Semua sudah terkunci rapat, Mbak Maya. Kami telah mengajukan sita jaminan atas rumah dan kendaraan mewah yang dibeli menggunakan dana tersebut karena terbukti bersumber dari aliran dana ilegal Clarissa, jawab Pak Pratama dengan senyum puas. Evan sekarang benar-benar berada di ujung tanduk. Selain ancaman bangkrut total, pihak kepolisian juga telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan pertama untuknya sebagai saksi kunci yang berpotensi naik status menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang. Tepat saat Pak Pratama selesai berbicara, pintu kafe terbuka dan sesosok wanita parubaya dengan pakaian serba mewah berhamburan masuk dengan raut wajah panik. Itu adalah ibu mertuaku, atau lebih tepatnya mantan ibu mertuaku. Dengan perhiasan emas yang mencolok di jemari dan lehernya, ia mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru kafe hingga matanya tertuju tepat ke arah meja tempatku duduk. Tanpa memedulikan tatapan heran pengunjung kafe lainnya, ia bergegas melangkah menghampiriku dengan derap langkah yang kasar. Maya, teganya kamu melakukan ini semua pada keluarga kami. Jerit mantan ibu mertuaku dengan suara melengking saat tiba di samping mejaku. Wajahnya yang biasa dipenuhi bedak tebal kini tampak sembab dan merah padam oleh amarah yang membara. Kamu sengaja ingin menghancurkan masa depan Evan, kan? Kamu ingin melihat anakku masuk penjara dan kami menjadi miskin. Dasar wanita tidak tahu diri. Padahal dulu kami tampung di rumah kami. Aku memiringkan kepala, menatap wanita di hadapanku ini dengan pandangan dingin tanpa ada sedikit pun rasa takut atau gentar. Dulu, setiap kali ia membentak dan menghinaku di depan kerabat keluarga besar dengan sebutan menantu pembawa sial yang hanya bisa menghabiskan uang anaknya, aku selalu memilih menunduk dan diam demi menjaga ketenangan rumah tangga. Namun hari ini, wanita berhijab yang berdiri di depannya bukan lagi sosok lemah yang bisa ia injak-injak harga dirinya sesuka hati. Menampung saya, Bu? Tanyaku dengan suara pelan namun sangat tajam, berhasil menghentikan cecaran makian dari mulutnya. Ibu lupa bahwa rumah mewah yang ibu tempati saat ini dibangun menggunakan uang hasil penjualan hak cipta software milik saya yang dijual oleh Mas Evan tanpa izin? Ibu juga lupa bahwa perhiasan emas yang melekat di leher ibu itu dibeli dari dana proyek yang saya selesaikan hingga larut malam sementara anak ibu bersenang-senang di luar bersama wanita lain.
Mantan ibu mertuaku mendadak bungkam, matanya membelalak lebar dengan napas terengah-engah seolah pasokan udara di sekitarnya mendadak diuji. Keberaniannya untuk meluapkan caci maki seketika luntur berganti dengan rasa malu yang luar biasa saat pengunjung kafe mulai berbisik-bisik dan mengarahkan kamera ponsel mereka ke arah kami. Aku berdiri dengan anggun, merapikan tas sandangku, lalu menatapnya untuk terakhir kali. Nikmati sisa hari-hari terakhir ibu di rumah itu, Bu. Karena minggu depan, kurator pengadilan akan mengosongkan seluruh isi rumah tersebut tanpa tersisa. Mantan ibu mertuaku berdiri mematung di tengah area kafe, tak sanggup mengeluarkan patah kata pun saat aku melangkah melewatinya. Tatapan para pengunjung yang berbisik-bisik sembari mengarahkan kamera ponsel ke arahnya membuat wanita tua yang biasa bersikap jumawa itu menunduk dalam-dalam dengan wajah memerah tahan malu. Aku berjalan keluar menuju mobil dengan kepala terangkat tegap, merasakan kebebasan yang sesungguhnya kini merasuk penuh ke dalam jiwaku. Tidak ada lagi keterikatan emosional atau rasa bersalah pada keluarga yang hanya memanfaatkanku selama bertahun-tahun. Sore harinya, aku mendatangi gedung perkantoran megah di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) untuk memenuhi undangan rapat mendadak. Sebuah perusahaan teknologi finansial multinasional berskala global telah menawariku posisi sebagai Chief Technology Officer (CTO) untuk memimpin divisi keamanan siber mereka. Pengalaman dan portofolio analisis data finansial yang kubangun secara independen selama ini rupanya menarik perhatian para investor asing yang mencari pemimpin berintegritas tinggi. Dengan balutan blazer abu-abu elegan dan hijab syari modern yang menutup dada, aku memasuki ruang rapat utama dengan penuh percaya diri. Di saat yang sama, pemandangan yang bertolak belakang sedang terjadi di kantor milik Mas Evan yang terletak tak jauh dari kawasan bisnis tersebut. Puluhan petugas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama aparat kepolisian mendatangi kantor perusahaannya untuk melakukan penggeledahan dan penyegelan aset. Berkas-berkas keuangan disita, komputer operasional diangkut, dan seluruh karyawan dilarang menyentuh dokumen apapun. Suasana kantor yang tadinya megah dan sibuk kini berubah menjadi arena kepanikan luar biasa bagi seluruh jajaran manajemen. Mas Evan, yang baru saja tiba di kantornya dengan setelan baju yang kusut dan mata sembab kurang tidur, hanya bisa menggepalkan tangan dengan keputusasaan yang meluap-luap. Ia menyaksikan satu persatu pelang segel berwarna kuning dipasang di pintu utama ruang kerjanya. Beberapa investor utamanya yang mendengar kabar penangkapan Clarissa dan pembekuan rekening perusahaan datang mengamuk di area lobi, menuntut pengembalian dana investasi senilai puluhan miliar rupiah secara tunai hari itu juga. "Mana Evan? Suruh keluar pria penipu itu!" teriak salah seorang investor kawakan sembari mencengkeram kerah baju sekretaris Mas Evan di depan pintu lobi. Dia bilang perusahaan ini bekerja sama dengan konglomerat kaya. Ternyata hanya kedok pencucian uang kasus penipuan bodong. Kembalikan uang kami sekarang juga sebelum kami seret dia ke penjara. Amuk investor lainnya dengan nada mengancam yang membuat suasana makin kacau tak terkendali. Mas Evan bersembunyi di dalam toilet lantai 2, gemetar ketakutan sembari mendengarkan teriakan para investor yang menggema hingga ke lorong gedung. Ponsel di genggamannya terus berdering menampilkan nama pengacaranya, yang berkali-kali memberitahukan bahwa seluruh aset pribadinya, termasuk mobil sport mewah yang baru dibelinya 2 bulan lalu, telah masuk dalam daftar sita jaminan pihak kejaksaan. Dalam kurun waktu kurang dari 48 jam, kerajaan bisnis yang ia pamerkan dengan penuh kesombongan runtuh hingga ke pondasi terpasang. Rasa penyesalan yang teramat sangat mulai menggerogoti benak Mas Evan seperti racun yang mematikan. Ia teringat kembali bagaimana 3 tahun lalu aku selalu setia mendampinginya saat ia masih menjadi karyawan biasa dengan gaji pas-pasan.
Akulah yang begadang hingga larut malam membenahi proposal bisnismu, merancang arsitektur sistem perusahaannya, dan menghemat setiap rupiah belanja dapur agar kami bisa menabung. Namun begitu kesuksesan berhasil diraih, ia justru menganggapku sebagai beban yang memalukan untuk dibawa ke lingkaran pergaulan elitnya. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Bisik Mas Evan meratapi nasibnya sendiri di depan cermin toilet yang buram. Wajahnya yang dulunya tampan dan klimis kini nampak sangat menyedihkan dengan lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Ia menyadari bahwa wanita yang dulu ia hina karena berhijab sederhana dan memilih berada di rumah sebenarnya adalah sosok jenius yang menjadi penopang utama seluruh keberhasilannya. Tanpa keberadaanku di sisinya, ia hanyalah seorang pria lemah yang mudah dimanfaatkan oleh penipu berkedok wanita kaya seperti Clarissa. Pukul 5 sore, rapat pentingku dengan para pimpinan perusahaan multinasional selesai dengan hasil yang sangat memuaskan. Aku resmi menandatangani kontrak kerja sebagai CTO baru dengan paket gaji dan kepemilikan saham perusahaan yang nilainya berlipat ganda dibanding seluruh total aset milik Mas Evan saat masa kejayaannya. Saat aku keluar dari gedung pencakar langit tersebut, kilatan cahaya matahari terbenam menyinari langkahku, seolah menyambut babak baru kehidupan yang penuh keagungan dan kejayaan. Ketika aku berjalan menuju area parkir VIP, sosok pria yang sangat kukenal mendadak muncul dari balik pilar gedung dan berlutut tepat di depan langkah kakiku. Mas Evan yang sudah kehilangan seluruh harga dirinya bertengkurap di atas lantai semen, menangis sesenggukan dengan tangan gemetar mencoba menggapai ujung sepatu yang kukenakan. Para pengawal pribadi dan satpam gedung dengan cepat siaga mendekat. Namun aku mengangkat tangan pelan memberi isyarat agar mereka menahan diri sejenak. Maya, ampunkan aku, Maya. Tolong selamatkan aku. Ratap Mas Evan dengan suara serak yang nyaris habis oleh isak tangis. Polisi sudah menungguku di luar gedung ini untuk membawaku ke kantor polisi. Aku akan masuk penjara, Maya. Ibuku akan diusir dari rumah esok pagi. Hanya kamu yang bisa mencabut laporan dan memulihkan nama baikku. Aku mohon, bersimpuh di kakimu, jadikan aku pelayanmu tapi tolong selamatkan aku. Aku menatap pria yang pernah menjadi suamiku itu dari ketinggian posisiku dengan tatapan dingin tanpa ada sedikit pun goncangan emosi di mataku. Baju gamis dan hijab elegan yang kukenakan berkibar pelan diterpa angin sore, mempertegas perbedaan kelas dan martabat di antara kami berdua saat ini. Kamu yang menabur angin kesombongan, Mas Evan, maka kamu pulalah yang harus menuaian badai kehancuran ini. Jawabku penuh penekanan sebelum berpaling dan meninggalkannya yang melolong histeris diseret oleh petugas kepolisian yang baru saja tiba. Mobil sedan hitam yang menjemputku melaju tenang membelah padatnya lalu lintas Jalan Sudirman, meninggalkan raungan sirine mobil kepolisian yang membawa Mas Evan pergi menuju kantor polisi. Dari kaca spion samping, aku melihat sosok mantan ibu mertuaku berlari histeris mengejar mobil polisi yang membawa anak kebanggaannya, sebelum akhirnya ia tersungkur di atas trotoar dengan pakaian mewahnya yang kini berdebu. Pemandangan itu tidak sedikit pun memancing rasa iba di hatiku. Setiap tetes air mata yang mereka jatuhkan hari ini adalah bayaran yang sepadan atas derita mental dan pengkhianatan yang harus kutanggung selama bertahun-tahun. Ponsel di dalam tas sandangku bergetar halus, menampilkan nama pengacara Pratama di layar. Aku menekan tombol hijau dan mendekatkan ponsel ke telinga di balik balutan hijab voalku. Selamat sore, Pak Pratama, sapaku jernih. Di ujung telepon, suara Pak Pratama terdengar sangat puas ketika memberitahukan bahwa proses penetapan status tersangka untuk Mas Evan telah resmi ditandatangani oleh pihak kepolisian atas keterlibatannya dalam skema penipuan dan pencucian uang modal bisnis Clarissa. Semua rekening perusahaan maupun pribadi milik Evan sudah dibekukan total oleh otoritas keuangan, Mbak Maya,
ujar Pak Pratama dengan nada mantap. Selain itu, tim kurator pengadilan sudah melayangkan surat pengosongan paksa untuk rumah mewah yang ditempati ibunya. Rumah itu akan dimasukkan ke dalam daftar lelang negara minggu depan untuk mengembalikan kerugian para korban investasi fiktif tersebut. Evan dan keluarganya benar-benar tidak tersisa 1 sen pun. Aku mengangguk pelan sembari menatap kilau lampu-lampu pencakar langit Jakarta yang mulai menyala di sepanjang jalan utama. Terima kasih banyak atas kerja kerasnya, Pak. Pastikan seluruh prosedur penyitaan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Jangan biarkan ada satupun celah aset hasil kejahatan yang bisa mereka sembunyikan atau manfaatkan untuk menyuap oknum, balasku tegas. Aku menutup telepon dengan perasaan lega yang kian membuncah di dalam dada. Malam harinya, aku tiba di sebuah kompleks apartemen eksklusif di kawasan Dharma Wangsa yang kini menjadi tempat tinggal baruku. Unit apartemen berdesain interior modern minimalis ini kupilih karena ketenangannya dan tingkat keamanannya yang sangat tinggi. Di tempat inilah aku akhirnya bisa menikmati tidur yang nyenyak tanpa perlu mengkhawatirkan bentakan kasar Mas Evan, tuduhan tidak berdasar dari mantan ibu mertuaku, atau kecurigaan akan wanita simpanan yang dulu selalu membayangi setiap malam-malam sepi dalam pernikahan kami. Sembari menikmati secangkir chamomile tea hangat di area balkon apartemen, aku membuka salah satu situs media berita utama di ponselku. Artikel berita mengenai penangkapan pengusaha muda berinisial E dan kekasihnya C dalam skandal penipuan beromzet ratusan miliar rupiah menduduki peringkat teratas jajaran berita paling populer. Ratusan ribu netizen membanjiri kolom komentar dengan nada kecaman tajam terhadap pasangan tersebut, sementara video detik-detik penangkapan Clarissa di panggung pertunangan menjadi viral di berbagai platform media sosial. Tidak sedikit netizen yang mulai melacak latar belakang kehidupan Mas Evan dan menemukan fakta bahwa ia baru saja menceraikan istri pertamanya sehari sebelum acara pertunangan mewah itu digelar. Publik secara cepat menyimpulkan bahwa kejatuhan instan yang dialami pria itu adalah bentuk pembalasan tunai atas kezalimannya terhadap sang istri. Banyak pengikut di media sosial yang memberikan simpati serta pujian atas keberanian sosok mantan istri berhijab yang memilih bungkam namun bertindak cepat melumpuhkan para penjahat tersebut. Keesokan harinya, aku memulai hari pertamaku bekerja sebagai Chief Technology Officer di kantor pusat perusahaan teknologi multinasional tempatku bergabung. Sambutan hangat dan penuh rasa hormat dari jajaran direksi serta puluhan staf divisi IT menyambut kedatanganku di ruang rapat utama. Menggunakan tunik simpel berpotongan tegas dan hijab pastel yang tertata rapi, aku memimpin sesi presentasi mengenai strategi keamanan siber terbaru dengan sangat lugas, membuktikan kapasitas diriku sebagai seorang profesional sejati. Di saat kehidupan baruku mulai bersinar terang, situasi di tahanan kepolisian justru menjadi neraka dunia bagi Mas Evan. Pria berusia 28 tahun yang dulu selalu tampil klimis dengan jas buatan perancang ternama itu kini harus meringkuk di dalam sel sempit bertembok kusam bersama belasan tahanan kasus kriminal lainnya. Baju tahanan berwarna oranye yang longgar melekat di tubuhnya yang tampak kian kurus dan tidak terawat hanya dalam hitungan hari. Mantan ibu mertuaku mendatangi ruang kunjungan tahanan dengan derai air mata yang tak kunjung berhenti, mengenakan pakaian seadanya karena seluruh aset di rumah mewahnya telah disegel dan dipasang garis polisi. "Evan, bagaimana ini, Nak? Rumah kita sudah ditutup oleh petugas pengadilan. Ibu tidak punya uang lagi bahkan hanya untuk membeli makanan esok hari," jerit wanita tua itu histeris dari balik kaca pembatas ruang kunjungan. Mas Evan hanya bisa menundukkan kepala dalam-dalam, mencengkeram jemarinya sendiri hingga memutih saat mendengarkan ratapan ibunya. Tidak ada lagi sisa keangkuhan seorang direktur utama yang dulu suka memamerkan kekayaan dan memandang rendah orang lain. Di dalam pikirannya,
Wajahku saat berdiri membawa map coklat di panggung pertunangan terus berputar tanpa henti, menegaskan betapa bodohnya ia telah menukar emas permata dengan racun yang kini menghancurkan hidupnya. "Ini semua salah kita, Bu," bisik Mas Evan dengan suara serak dan mata yang memerah menahan tangis kejatuhannya. "Kita sudah menginjak-injak Maya yang tulus merawat kita, demi mengejar wanita penipu yang akhirnya menyeret kita ke penjara ini. Maya tidak pernah menjadi beban dalam hidupku, dialah satu-satunya penopangku, dan sekarang setelah aku membuangnya, aku kehilangan segalanya tanpa tersisa." Minggu pertama pasca penangkapan Mas Evan dan Clarissa dipenuhi oleh rentetan proses hukum yang bergerak sangat cepat. Laporan audit independen mengenai aliran dana ilegal yang masuk ke perusahaan mantan suamiku akhirnya diserahkan secara resmi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak ada satupun celah hukum yang bisa menyelamatkan mereka. Seluruh bukti transaksi digital, dokumen palsu, hingga rekaman percakapan rahasia yang pernah kuamankan menjadi amunisi mematikan yang mengunci rapat pintu kebebasan pasangan manipulator tersebut. Pagi itu, aku mendatangi pengadilan negeri untuk menghadiri sidang perdana pembacaan dakwaan sebagai saksi kunci dari pihak kejaksaan. Aku tampil anggun mengenakan kemeja tunik linen berwarna rose gold yang terpadu sempurna dengan hijab voal senada yang menutup dada. Penampilanku yang bersahaja namun memancarkan aura keteguhan dan wibawa langsung mencuri perhatian puluhan awak media yang memadati koridor pengadilan. Kamera-kamera berita berkilat menyambut setiap langkah kakiku menuju ruang sidang utama. Di dalam ruang sidang yang dingin, Mas Evan dan Clarissa duduk di kursi pesakitan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Wajah Clarissa tampak kuyu, tanpa pulasan riasan glamor seperti biasanya, dan matanya terus menatap kosong ke lantai semen. Sementara itu, Mas Evan terlihat sangat kurus dengan rahang yang makin menonjol dan rambut yang memutih di beberapa bagian akibat tekanan batin yang luar biasa. Saat aku berjalan melintasi barisan kursi pengunjung, pandangan mata mantan suamiku itu seketika terkunci padaku dengan tatapan syarat akan penyesalan yang mendalam. Jaksa penuntut umum mulai membacakan berkas dakwaan setebal ratusan halaman yang membeberkan secara detail modus operandi penipuan investasi, serta pencucian uang yang dilakukan oleh Clarissa dan didukung oleh struktur keuangan perusahaan Mas Evan. Setiap angka nominal yang disebutkan oleh jaksa membuat suasana ruang sidang makin mencekam. Para korban penipuan yang hadir di barisan belakang berkali-kali menyuarakan sorakan amarah, mengutuk perbuatan tak terpuji pasangan yang dulu selalu memamerkan gaya hidup mewah di media sosial tersebut. Selanjutnya, kami memanggil saksi kunci, Saudari Maya, untuk naik ke mimbar pemeriksaan, ucap Ketua Majelis Hakim dengan ketukan palu yang bergema nyaring di seluruh penjuru ruangan. Aku berdiri dari kursi pengunjung, merapikan letak hijabku, lalu melangkah mantap menuju mimbar saksi. Tanpa ada sedikit pun rasa ragu atau getaran pada suaraku, aku mengucapkan sumpah di bawah kitab suci untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya demi keadilan. Selama hampir 2 jam, aku memaparkan seluruh temuan analisis finansial dan arsitektur data transaksi yang berhasil kubongkar secara mandiri. Penjelasanku yang sangat logis, terstruktur, dan didukung oleh bukti digital yang otentik membuat tim kuasa hukum terdakwa tak sanggup mengajukan satupun sanggahan yang berarti. Mas Evan hanya bisa menunduk dalam-dalam, menutup wajahnya dengan kedua tangan saat mendengarkan betapa detailnya aku memahami setiap pergerakan curang yang ia sembunyikan di belakangku selama ini. Saksi Maya, apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait keterlibatan terdakwa Evan dalam pengelolaan dana ini? Tanya Ketua Majelis Hakim sembari menatapku penuh rasa hormat. Aku mengalihkan pandanganku sejenak ke arah Mas Evan yang kini mengangkat kepalanya,
menatapku dengan mata sembab yang memohon belas kasihan, berharap ada satu kalimat manis yang keluar dari mulutku untuk memperingan hukumannya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa keadilan hukum harus ditegakkan tanpa memandang status atau kemewahan yang pernah ditunjukkan oleh para terdakwa, jawabku dengan suara jernih yang menggema tegas di ruang sidang. Terdakwa Evan secara sadar memanipulasi kepercayaan publik dan mengorbankan integritas demi mengejar kekayaan instan. Apa yang terjadi hari ini adalah konsekuensi murni atas pilihan hidup yang ia ambil sendiri. Kalimat itu bagaikan ketukan vonis moral yang menghantam ulu hati Mas Evan hingga ia tersengguk menangis di kursi pesakitan. Ia menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada lagi tempat baginya untuk bersembunyi atau memohon belas kasihan dariku. Wanita yang dulu selalu ia remehkan sebagai istri rumahan yang tak berdaya kini berdiri tegak sebagai sosok penegak kebenaran yang meruntuhkan seluruh kebohongan hidupnya hingga tak tersisa. Majelis hakim akhirnya memutuskan untuk melanjutkan sidang ke agenda pembuktian minggu depan dengan menolak seluruh eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum para terdakwa. Ketika petugas kejaksaan menggiring Mas Evan dan Clarissa keluar dari ruang sidang kembali menuju mobil tahanan, suasana koridor pengadilan mendadak riuh oleh sorakan cemoohan dari para korban yang meluapkan kemarahan mereka pada pasangan tersebut. Di tengah kekacauan itu, mantan ibu mertuaku yang berdiri di sudut koridor berupaya mendekatiku dengan wajah yang melas dan air mata yang mengucur deras. Pakaian yang dikenakannya kini tampak kumal dan tak terawat, sangat bertolak belakang dengan penampilannya yang dulu selalu dibalut barang-barang bermerek. "Maya, tolong ibu, Maya. Ibu sekarang tidak punya tempat tinggal, rumah sudah disegel, tolong kasihanilah ibu," ratapnya sembari mencoba meraih tangan bajuku. Aku menghentikan langkahku sejenak, membalas tatapannya dengan pandangan yang tenang dan penuh ketegasan yang tak goyah. "Ibu masih memiliki kesehatan untuk berusaha dan memohon ampun pada Tuhan atas segala kezaliman yang pernah ibu lakukan pada orang lain," ucapku pelan namun menghujam tajam. "Saya telah memaafkan segala perlakuan buruk keluarga ibu secara pribadi, namun proses hukum dan hukum alam harus tetap berjalan. Permisi, Bu." Aku membalikkan badan dan melangkah pergi bersama Pak Pratama, meninggalkan wanita tua itu yang meratapi kejatuhan keluarganya di lantai pengadilan yang dingin. 3 bulan berlalu sejak sidang pembacaan dakwaan yang gempar itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Proses peradilan berjalan secara maraton dan transparan di bawah pengawasan ketat dari publik serta media massa. Hari yang dinanti-nantikan oleh ratusan korban penipuan akhirnya tiba, hari pembacaan amar putusan vonis bagi Mas Evan dan Clarissa. Suasana di dalam ruang sidang utama memuncak oleh ketegangan, dipadati oleh wartawan, korban, dan masyarakat umum yang ingin menyaksikan ujung dari skandal besar ini. Aku duduk di barisan depan barisan pengunjung sidang dengan balutan blazer krim yang dipadukan dengan hijab voal bernuansa pastel yang menutup dada secara elegan. Penampilanku yang tenang dan berwibawa menciptakan kontras yang sangat kontras dengan 2 terdakwa yang duduk kaku di kursi pesakitan di depan majelis hakim. Mas Evan tampak sangat kurus, dengan pipi yang kempot dan mata yang cekung kehilangan seluruh binar kehidupan. Sementara itu, Clarissa hanya bisa menunduk dalam-dalam, menggenggam erat jemarinya yang gemetar tanpa henti. Ketukan palu ketua majelis hakim menggema di seluruh ruangan, menandai dimulainya pembacaan berkas putusan setebal ratusan halaman. Majelis hakim secara bergantian membacakan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa seluruh unsur pidana, mulai dari penipuan berskala besar, pemalsuan dokumen, hingga tindak pidana pencucian uang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan di muka persidangan. Setiap poin bukti yang berasal dari map coklat milikku dibacakan sebagai fakta hukum utama yang tak terbantahkan. Menyatakan terdakwa 1, Clarissa Olivia,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang secara bersama-sama, tegas Ketua Majelis Hakim dengan suara membahana yang membuat seluruh isi ruangan menahan napas. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1 selama 12 tahun penjara, serta denda sebesar 5 miliar rupiah. Tangis histeris Clarissa langsung pecah seketika. Tubuhnya meluruh dari kursi pesakitan hingga harus ditahan oleh petugas wanita kejaksaan. Pandangan Ketua Majelis Hakim kemudian beralih kepada mantan suamiku yang duduk membeku di sebelahnya. Menyatakan terdakwa 2, Evan Perkasa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut, serta dalam pencucian uang dan pemalsuan laporan keuangan perusahaan. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 2 selama 8 tahun penjara, serta penyitaan seluruh aset pribadi maupun aset perusahaan untuk dikembalikan kepada negara dan para korban. Ketukan palu 3 kali dari Hakim Ketua mengesahkan vonis hukuman tersebut, disambut oleh sorak-sorai riuh dan tepuk tangan lega dari ratusan korban yang memenuhi ruangan. Mas Evan berdiri mematung di tengah kerumunan yang bersorak, matanya terbelalak menatap kosong ke udara seolah jiwa dan harapannya telah dicabut paksa dari raga. 8 tahun di balik jeruji besi yang dingin akan menjadi tempatnya menghabiskan masa mudanya, sebuah harga yang sangat mahal untuk membayar kesombongan dan pengkhianatannya. Ketika petugas menggiring kedua terpidana keluar dari ruang sidang melalui jalur khusus, Mas Evan mendadak berhenti tepat di samping kursi tempatku duduk. Penjaga kejaksaan sempat hendak menariknya, namun aku memberikan isyarat pelan agar mereka memberinya waktu beberapa detik. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan terakhir, kami saling bertatap mata dari jarak yang sangat dekat tanpa ada perantara pembatas atau pengacara. Maya, bisik Mas Evan dengan suara yang begitu parau, bibirnya bergetar hebat saat air mata menetes membasahi pipinya yang kotor dan kusam. 8 tahun, Maya, aku kehilangan segalanya, perusahaanku, rumahku, nama baikku, dan kebebasanku. Semua yang kubangun hancur tanpa tersisa. Apakah kamu puas melihatku menjadi seperti ini? Tanyanya dengan nada suara yang campur aduk antara penyesalan, penderitaan, dan keputusasaan yang mendalam. Aku berdiri dari kursiku, merapikan lipatan blazer dan hijab yang kukenakan dengan gerakan yang sangat tenang dan penuh martabat. Ini bukan soal kepuasanku, Mas Evan, jawabku jernih, menatap langsung ke dalam matanya yang dipenuhi penyesalan. Ini adalah hasil dari benih kezaliman yang kamu tanam sendiri. Kamu mengira bisa membangun kebahagiaan di atas penderitaan wanita yang tulus mendampingimu, namun kamu lupa bahwa Tuhan tidak pernah tidur melihat air mata orang yang teraniaya. Mas Evan menundukkan kepalanya, tangisnya pecah makin membuncah hingga bahunya berguncang hebat di depan para petugas. Aku menyesal, Maya. Demi Allah aku sangat menyesal telah menyakiti dan membuangmu demi wanita penipu itu. Kalau saja waktu bisa kuputar kembali. Ucapnya terputus-putus oleh isak tangis yang menyesakkan dadanya, namun kata penyesalan itu kini telah terlambat bertahun-tahun untuk mengubah takdir yang telah tertulis. Jalani hukumanmu dengan ikhlas dan perbaiki dirimu di dalam sana, Mas. Jangan pernah cari aku lagi setelah kamu bebas nanti, karena di antara kita sudah tidak ada lagi urusan yang tersisa. Tutupku penuh penekanan. Petugas kejaksaan kemudian menarik lengan Mas Evan dengan tegas, menggiringnya keluar menuju mobil tahanan yang siap membawanya menuju lembaga pemasyarakatan kelas kakap. Aku menyaksikan kepergiannya tanpa ada satu tetes pun air mata yang jatuh di pipiku. Aku melangkah keluar dari gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyongsong cerahnya sinar matahari siang yang hangat. Kilatan kamera media memburu langkahku, namun aku terus berjalan dengan senyuman tulus terukir di bibirku. Satu babak kelam dan penuh luka dalam hidupku telah resmi ditutup untuk selamanya.
Aku siap melangkah menuju masa depan yang membentang luas di hadapanku sebagai wanita merdeka, berdaya, dan penuh keagungan. 6 bulan berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri penderitaan panjang dan drama hukum yang menyita perhatian publik tersebut. Kehidupan berjalan memutar rodanya dengan sangat adil. Di bawah naungan langit sore kawasan Sudirman yang cerah, aku berdiri di lantai teratas gedung pusat teknologi fintech Asia, menatap pemandangan megah gedung-gedung pencakar langit Jakarta melalui dinding kaca ruang kerja baruku. Sebagai Chief Technology Officer termuda di perusahaan multinasional ini, aku berhasil membuktikan bahwa keanggunan seorang wanita berhijab dan kejeniusan berpikir mampu membawaku terbang setinggi ini tanpa perlu merendahkan harga diri. Pakaian tunik modern berwarna navy berpadu sempurna dengan hijab voal sutra bernuansa dusty blue yang tertata rapi menutup dada, melengkapi penampilanku yang kini penuh wibawa dan karisma. Tidak ada lagi sisa-sisa bayangan wanita tertekan yang dulu selalu menangis di sudut dapur rumah kontrakan menanti kepulangan suami yang tak tahu diri. Setiap pengorbanan, rasa sakit, dan usaha keras yang kutanam dalam diam kini telah terbayar lunas dengan penghormatan, keberhasilan karir, dan ketenangan jiwa yang tak ternilai harganya dengan materi apapun. Di tempat lain yang terpaut ratusan kilometer dari kemewahan ibu kota, nasib yang berlawanan harus dijalani oleh Mas Evan. Di dalam sel tahanan lembaga pemasyarakatan yang dingin dan sempit, ia kini menghabiskan hari-harinya dengan mengenakan pakaian seragam tahanan yang lusuh. Hari-harinya diisi dengan penyesalan yang membakar jiwa saat ia mengingat kembali betapa mulianya perlakuan yang kuberikan sewaktu kami masih hidup bersama dalam kesederhanaan. Pekerjaan kasar dan pengawasan ketat dari sipir penjara menjadi makanan sehari-harinya untuk 8 tahun ke depan. Clarissa, yang ditempatkan di lapas wanita terpisah, mengalami guncangan jiwa yang sangat hebat. Kehidupan glamor sebagai sosialita yang biasa dikelilingi barang-barang mewah merek ternama kini lenyap berganti dengan dinding beton kusam dan kurungan penjara selama 12 tahun. Nama baik keluarganya hancur berantakan, seluruh harta benda hasil penipuan disita habis oleh negara, dan ia ditinggalkan sendirian oleh teman-teman elitnya yang dulu selalu memuja kekayaannya. Sementara itu, mantan ibu mertuaku kini harus menerima kenyataan pahit tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Untuk menyambung hidup sehari-hari, wanita tua yang dulu sangat angkuh dan gemar memamerkan perhiasan emasnya itu kini harus berjualan kue-kue tradisional di pasar kaget. Setiap kali melihat liputan keberhasilanku di layar televisi atau majalah bisnis, rasa malu dan penyesalan yang mendalam selalu menyergap hatinya, teringat betapa kerapnya ia menghina dan membuang menantu yang sebenarnya menjadi sumber keberkahan bagi keluarganya. Tok tok. Suara ketukan pintu ruangan kerja memecahkan lamunanku. Sekretarisku, seorang wanita muda yang cekatan, melangkah masuk dengan senyuman ramah sembari membawa sebuah map dokumen berwarna biru tebal. Selamat sore, Ibu Maya. Dokumen perizinan ekspansi arsitektur sistem keamanan finansial kita untuk wilayah Asia Tenggara sudah selesai ditandatangani oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Semua tim teknis siap menunggu arahan Ibu untuk launching minggu depan, ucapnya penuh hormat. Aku membalikkan badan, menyambut dokumen tersebut dengan senyuman jernih dan percaya diri. Terima kasih, Rina. Jadwalkan rapat koordinasi dengan seluruh manajer divisi esok pagi pukul 9. Pastikan semua security layer sudah teruji 100% sebelum kita mengudara secara publik. Jawabku tegas namun penuh kehangatan. Rina mengangguk mantap sebelum pamit keluar ruangan, meninggalkanku yang kembali memandang hamparan lanskap kota. Langkahku membawaku berjalan menuju meja kerja berbahan kayu jati yang tertata rapi. Di atas meja tersebut,
Berdiri kokoh sebuah bingkai foto berukuran sedang yang menampilkan gambarku tersenyum lepas saat menerima penghargaan sebagai salah satu top 10 Women in Technology Asia. Di samping bingkai foto itu, tergeletak sebuah buku catatan kecil bersampul kulit tempat aku pernah menuliskan semua doa, impian, dan air mata saat berada di titik terendah kehidupanku dulu. Aku membuka lembaran pertama buku catatan itu, membaca tulisan tanganku sendiri yang terukir 3 tahun lalu. Suatu hari nanti, rasa sakit ini akan menjadi tangga pertama menuju keagungan yang dijanjikan Tuhan bagi orang-orang yang bersabar. Aku tersenyum tipis, lalu mengambil pena berujung emas dan menggoreskan kalimat penutup di lembaran terakhirnya. Dan hari ini, aku telah sampai di puncak tangga itu sebagai wanita yang utuh, merdeka, dan tak pernah menyerah pada kezaliman. Ponselku bergetar halus, menampilkan pesan singkat dari Pak Pratama yang memberitahukan bahwa seluruh sisa urusan pembagian hak kekayaan intelektual dan legalitas sisa aset hasil perceraian telah tuntas secara sempurna tanpa ada sanggahan dari pihak manapun. Aku membalas pesan tersebut dengan ucapan terima kasih yang tulus. Tidak ada lagi benang kusut masa lalu yang tersisa. Seluruh pintu kehidupan lamaku telah terkunci rapat dan kuncinya telah kubuang jauh ke dalam lautan ketenangan. Angin sore berhembus lembut ketika aku memutuskan untuk mengemas barang-barangku dan bersiap pulang. Aku merapikan lipatan hijab voal yang membingkai wajahku di cermin, menatap pantulan diriku yang kini memancarkan binar kebahagiaan sejati. Keindahan seorang wanita bukan diukur dari kemewahan gaun terbuka yang ia pamerkan di panggung pesta, melainkan dari keteguhan martabat, kecerdasan pikiran, dan keikhlasan hatinya dalam menjaga kehormatan diri di hadapan Sang Pencipta. Aku keluar dari ruangan kerja, melangkah menyusuri koridor gedung yang megah dengan senyuman hangat yang kubagikan kepada setiap karyawan yang kusapa. Suara langkah kakiku menapak mantap di atas lantai granit, menyongsong masa depan yang terang benderang dengan penuh rasa syukur. Kisah lama tentang pengkhianatan di hari perceraian dan map coklat yang menghancurkan keangkuhan itu kini telah menjadi sejarah. Sebuah bukti abadi bahwa kebenaran dan keadilan akan selalu menemukan jalannya untuk menang.